Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romzi Nurfaali, NIM 302200058, kelas KPIB. Pada video ini saya untuk tugas akhir UTS menganalisa berita hoak penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI. Menurut analisa saya, dalam berita hoak penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI, jadi kita jangan gampang percaya atau mudah dalam mempercayai pada berita pada zaman sekarang ini, sebab banyak orang-orang membuat media online ini untuk disalahgunakan untuk membuat berita-berita atau mengajarkan hoak dengan cepat dalam bentuk membuat media online dalam menyebarkan hoak. Sebab sekarang orang yang awam sama yang pakar paham hal ahli media online yang benar kadang suka keliru atau suka salah dalam menyikapi, dalam mempercayai dalam berita online. Pada zaman sekarang ini, jika kita harus pandai dalam menguasai media online, dalam melakukan analisis atau mempercayai dalam sebuah bentuk informasi dalam media online. Pada saat ini, jika kita harus detail dalam menganalisis atau mempercayai dalam media online ini, maupun seperti dapat menginformasi dalam sebuah YouTube atau Google atau WA, Twitter gitu. Kita harus menyikapi detail tuh dalam menguasai berita-berita hoak gitu yang mana yang benar, mana yang tidak. Terus harus wajib dalam membaca informasi berita yang benar dan sama yang hoax gitu. Pada intinya, kita jangan percaya dengan satu berita yang dalam satu informasi gitu. Misal contoh berita dalam media online seperti berita Info Indo gitu. Kita jangan percaya di link di situ Info Indo gitu. Kita harus mencari berita yang lain gitu, dan kita harus juga menganalisis atau turun tangan. Kita tahu, kita terjun juga, kita melihat apakah benarkah dalam berita ini katanya contohnya katanya penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI, apakah benar? Nah, kita harus dalam pemikiran kita tuh kita harus analisis gitu, terjun gitu. Kita terjun dalam berita itu gitu. Kita harus tahu dalam kita memperdalamkan gitu kelanjutan berita yang ini benar apa enggak gitu. Kita harus tahu gitu. Kalau kita cuman sekedar lihat HP terus lihat berita yang di online, kita nggak bakal tahu, cuman lihat di HP aja, tapi bukti-buktinya kita kurang kuat gitu. Kadang berita itu suka mencari kesimpulan, tetapi kebanyakan mencari kesimpulannya itu dengan berita yang hoak, yang misalnya contohnya penyerangan tokoh agama, ustadz katanya tidak ditusuk, malah yang ustadz itu malah yang mentusuki orang gitu atau mencabuli. Nah, kita harus tahu juga gitu, ternyata
apa ya, ternyata di dalam media itu kadang apa ya, mensalahkan gitu, mensalahkan dalam media online-nya gitu. Jadi tentang aslinya ya yang sebenarnya yang kayak gini, dia malah yang begitu gitu, yang malah lain gitu, membalikan fakta gitu, malah membohong gitu. Sekarang tuh banyak zaman sekarang yang begitu gitu. Jadi kita harus meneliti dalam media sekarang ini. Sekarang tuh gampang orang menyebarkan hoax dalam media online gitu. Gitu. Sebenarnya dalam penyerangan tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI itu ada tanda-tandanya gitu. Jadi kita harus kita harus mempunyai mempunyai dalam bukti-bukti gitu, tanda-tandanya ada gitu, banyak gitu. Jadi kita kalau misalnya tanpa bukti-bukti kita nggak bakalan bisa ngomong begini, dan kita tidak bisa tahu kebenarannya dalam masalah hal itu gitu. Tuh. Jadi ya menurut saya ya pintar pandai-pandailah menyikapi dalam berita yang benar mana, yang hoak mana. Jadi kita harus pandai-pandai gitu menganalisis dan pandai-pandai dalam menyikapi berita pada zaman sekarang ini gitu. Dalam dalam berita hoak penyeraman tokoh agama sebagai tanda kebangkitan PKI. Sebenarnya ya kalau menurut saya emang udah ada gitu kebangkitan PKI, tanda-tandanya banyak. Karena saya kalau bagian menurut saya itu berita online itu kadang saya cuma 50% gitu. 50%-nya lagi saya mencari sendiri, dan saya mencari bukti-bukti. Ini apakah benar berita ini dalam begini gitu. Kita harus punya bukti-bukti. Itu nomor satu, bukti dalam media online itu benar atau tidak tuh. Nomor satu itu. Dah, sekian. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf Pak dosen. Ya, sekian dari analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.